29 shot, 9 on target, tidak ada satupun yang berbuah gol. Ini kombinasi antara striker yang berdebah dan kiper yang kesurupan. Kipernya Sassuolo yang kesurupan. Di saat yang sama, kiper kita Mr. Super Handanovic babak pertama AFK, away from keyboard. Hanya ada 2 shot on target, dua-duanya gol. Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Waduh, ini kita main tanpa Bastoni yang masih kena skorsing, kemudian tanpa Brozovic yang juga skorsing. Aduh, parah. Kelihatan bener di babak pertama, terutama di awal-awal itu kita masih kagok bener mainnya. Jadi mungkin ada yang nggak nonton kemarin itu Barella yang dipasang sebagai DM, sebagai gelandang bertahan, mengganti posisinya Brozo. Nah masalahnya yang mengganti posisinya Barella adalah Lord Gagliardini bro. Aduh, aku udah ngeliat pas Gagliardini yang jadi starter. Aduh, kenapa nggak Vidal? Karena Vidal mainnya bagus banget pas di lawan Liverpool. At least di fase bertahan dia benar-benar menguasai. Tapi Lord bro. Dan terus terang aja gol pertama itu walaupun yang kehilangan bola di Calhanoglu, yang aku salahin itu ya si Lord, si Gagliardini. Sudah tahu itu Calhanoglu lagi dikeroyok 3 pemain. Lagi 3 pemain sangat dekat dengan Calhanoglu. Dia malah ngumpan ke Calhanoglu bro. Aduh. Kenapa nggak di back pass aja atau dibuang aja sekalian kemana kayak out. Jadi kita ada waktu untuk regroup. Gila, penampilan lapangan tengah kita di awal-awal babak pertama itu benar-benar salah satu yang paling jelek. Kemudian setelah beriringnya waktu baru membaik. Jadi seperti yang aku bilang, Gagliardini benar-benar menjadi titik lemah di lapangan tengah kita. Dan itu juga ya menjadi lobang di pertahanan kita, karena ya sekali lagi aku mau mengingatkan yang namanya CM atau central midfielder itu kewajiban bertahannya itu sangat besar. Aduh. Kemudian Di Marco yang menggantikan Bastoni, di serangan dia sangat aktif terlibat, cuma tidak ada yang berbuah gol, umpan-umpannya masih agak kurang. Jadi dia aktif banget menyerang tapi ya tidak menyelesaikan ini ya, karena tidak ada assist, tidak ada umpan yang relatif berbahaya. Dan yang paling parah bertahannya bro, gila. Perisic pontang-panting nutupin dia, nutup lubang yang ditinggalin sama dia. Padahal harusnya secara skema permainan Perisic itu kan posisinya lebih di depan daripada Di Marco. Gila, bener-bener waktu Perisic keluar itu dia bener-bener capek banget, kelihatan banget dari wajahnya. Aduh, gila. Di Marco. Ih. Tapi aku sih setuju tetap dia harus sering diberi kesempatan bermain sehingga lama-lama dia bisa menutupi kekurangannya. Kemudian Hakan Calhanoglu bro. Wih, gila. Dari belum main udah kelihatan capek, udah. Kalau orang itu bernapas kan lewat hidung, ini udah dari awal sudah lewat mulut bernapas. Aduh, gila, benar-benar. Pertandingan kemarin lawan Liverpool itu memang parah sih. Dari segi mental kita benar-benar tertekan. Dari segi fisik juga karena benar-benar di pressing dari menit awal. Kemudian dia ganti pemain pakai pemain yang segar. Sedangkan kita masih itu-itu aja. Sekarang kelihatan banget. Di babak kedua ketika Simone Inzaghi mengganti pemain dan mengganti formasi jadi 3-4-1-2. Dengan masuk Zeko dan Alexis Sanchez diturunkan jadi trequartista, jadi menempati nomor 10 kayak posisinya sering Sneijder dulu main di posisi itu, atau kalau di kakak tiri dulu Rui Costa yang sering main di sana, atau kalau di Barcelona dulu juga kadang-kadang Ronaldinho main di posisi itu. Perubahan formasi dan pergantian pemain ini, Dumfries lagi masuk menggantikan Darmian. Sebenarnya Darmian mainnya oke-oke aja di fase bertahanan, tapi ya kita kan tidak dari sana kebobolannya. Di sana ada Skriniar juga aman ya, dari kiri bro, dari kiri dan dari tengah. Aduh, jadi Dumfries masuk lebih bagus di menyerang, tapi anehnya kita malah
lebih sering mengalirkan bola ke kiri. Terasa banget kan, apa-apa bola dibawa ke kiri. Padahal itu Calhanoglu udah kecapean, Perisic juga udah kecapean. Perisic bisa lah dia dengan dribble lengketnya, tapi ketika udah umpannya udah agak kurang bagus kualitasnya. Ya, aku udah nggak ngerti lah ini. Dan yang terutama bro, strikernya bikin pengen ngamuk. Lautaro Martinez, aduh aku bahkan males ngomentarin karena kalau ingat nggak di babak kedua itu peluang yang udah di depan gawang banget itu pun dia berhasil bikin bolanya out. Gimana? Tandem Alexis Sanchez dengan Lautaro Martinez benar-benar nggak ada chemistry-nya. Masih mending Lautaro dengan Zeko atau Zeko dengan Alexis Sanchez. Bahkan ketika ganti formasi kan akhirnya yang tandem itu Lautaro Martinez dengan Zeko, Alexis Sanchez mundur, itu jauh lebih bagus trisulanya itu. Alexis Sanchez kesana kemari lah, jemput bola segala macam, dribble, playmaking juga. Jadi beban kerja untuk Calhanoglu dan Barella berkurang karena tidak perlu terlalu seperti sebelumnya dari center midfielder bawa bola sampai ke depan. Karena sudah ada Alexis Sanchez yang jemput bola kan. Aduh, tapi sayang banget tidak ada gol. Kelihatan banget ketika kita ganti formasi, bener-bener kita naikkan tempo habis-habisan. Jadi menurutku lagi-lagi dari segi taktik dan strategi udah bener sih Simone Inzaghi. Cuma emang ya striker kita kutu kupret bro. Aduh, ya di awal-awal sebenarnya kita sempat happy kan karena Zeko walaupun gratisan bagus. Tapi ya sekarang kelihatan udah lelah, udah tua. Permainannya dia sudah mulai ketebak, jadi musuh itu sudah tahu gimana nutup ruang geraknya Zeko, karena Zeko kan kita sama-sama tahu dia tidak punya kecepatan. Harusnya di bola atas kan dia sempat sundul, Skriniar juga sempat sundul, kemudian De Vrij yang golnya akhirnya dianulir. Aduh, udah gol hiburan dianulir lagi. Benar-benar semesta tidak mendukung. Aduh, tidak bisa berkiti-kiti sudah. Aduh. Tapi di ujung pertandingan ya walaupun kita kalah, udah nggak ada yang bisa dijadikan alasan lagi karena penyakitnya ya itu-itu aja. Peluang kita banyak tapi nggak ada yang berbuah gol. Bayangkan bro, 29 shot on goal. 9 yang on target. Aku cek barusan ternyata 8, tapi aku kemarin lihat itu 9. Ya udah anggaplah 8. 8 tembakan ke gawang, nggak ada yang gol. Gila. Satu yang aku ingin acungi jempol adalah kiper Sassuolo. Bener-bener ini udah kayak kesurupan bro. Bener-bener kayak manusia sea super gitu. Aduh, gila bener. Apa kita beli itu aja? Semoga nanti Onana performanya kayak gitu juga. Oh ya, aku mau bilang hikmahnya adalah formasi alternatif kita ternyata berpotensi untuk membuahkan hasil yang bagus. Kemarin kan kita rubah ke 3-4-1-2, ternyata sangat bagus. Jadi ini sangat layak dicoba kalau misalnya kita ingin mengistirahatkan salah satu di antara gelandang kita, antara Brozo, Barella, dan Hakan. Jadi kayak kemarin kan Barella dengan Hakan di tengah duet itu bagus banget kan. Jadi atau bisa juga Brozo dengan Barella atau Brozo dengan Hakan, sehingga salah satunya itu selalu bisa diistirahatkan. Karena terus terang aja kita udah nggak punya pemain lagi, sudah habis ini transfer musim dingin. Aduh. Atau bisa juga 3-4-3 seperti yang aku sudah bahas panjang lebar. Kemarin 3-4-1-2 berhasil. 3-4-3 nih yang belum dicoba. Nanti satu lagi, kalau Gosens sudah fit, udah bisa main, kita bisa coba Perisic aja mainin jadi striker gitu. Biar diajarin striker kita gimana caranya main jadi striker. Setuju nggak? Aduh, terima kasih buat yang sudah nonton, sudah bela-belain ngabisin ngabisin kuota. Oke, sampai jumpa di konten momen berikutnya. Ciao!